Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, membuat tutorial tentang membuat aplikasi sederhana insert menggunakan Java NetBeans. Nah, sebelumnya di sini saya telah menyiapkan sebuah catatan bahwa di aplikasi nanti kita akan membuat database dengan nama kampus, kemudian terdiri dari tabel dokter yang terdapat filenya yaitu KD dokter dengan varchar 10, kemudian nama varchar 100, alamat varchar 100, kemudian tabel pasien yaitu dengan nomor registrasi varcharnya 6, kemudian nama bertipe data varchar 100, kemudian alamat bertipe data varchar ini 100. Nah, untuk jenis kelamin sendiri kita menggunakan enum yaitu L dan P. L ini artinya laki-laki dan P adalah perempuan. Dan terakhir adalah registrasi. Nah, di tabel registrasi ini terdapat nomor rawat yaitu bertipe data varchar, kemudian 16, kemudian nomor registrasi varchar 6, kemudian KD dokter varchar 10, dan yang terakhir adalah tanggal yaitu yang bertipe data date time. Nah, di sini ada bintang, ini artinya primary key ya, yang terdapat di tabel dokter ini. KD dokternya adalah primary key, kemudian di tabel pasien ini nomor registrasinya berprimary key, kemudian di registrasi ini ada nomor rawat berprimary key, kemudian nomor RM ini relasi, jadi relasi dari tabel registrasi tabel pasien, kemudian direlasikan ke tabel registrasi yaitu di feed nomor registrasi. Kemudian KD dokter ini juga kita beri relasi dari tabel dokter. Nah, oke, kita langsung praktekkan saja. Pertama-tama nyalakan WAM servernya ya. WAM servernya di sini. Ini sini tempat sudah saya nyalakan. Kemudian kita buka ke php-admin ya, lepas php-admin. Kita ciptakan database baru. Ya, database-nya kita beri nama database kampus misalkan ya. Kita beri nama kampus, kemudian buat nah di sini kita sudah berhasil membuat database dengan nama kampus. Nah, di dalam database ini kita akan membuat tabel yaitu yang di sini sudah kita catat, yaitu ada tabel dokter, kemudian pasien dan registrasi. Pertama kita membuat tabel dokter dengan jumlah feednya ada 3 yaitu KD dokter, nama dan alamat. Itu kita kasih 3, kemudian kirim. Karena di sini ada KD underscore dokter, kemudian ini KD-nya 10, namanya varchar juga 100, kemudian alamat juga varchar 100. Oke, di KD dokter ini kita beri primary key kemudian kita simpan. Ya, kita sudah berhasil membuat tabel dokter. Selanjutnya kita membuat tabel pasien. Tabel pasien ini terdiri dari nomor registrasi, kemudian nama, alamat, kemudian jenis kelamin. Oke. Ada 1, 2, ada 4.
ada 4 field kiri, sini ada nomor juga registrasi voucher, kemudian ada nama, ini voucher 100, sisinya ada orang voucher 100, kemudian di sini ada jenis kelamin tipe data I6. Kalau sudah, kemudian nomor RM ini kita primary key. Bentar, ini kayaknya salah, oke, satu ya. Kemudian simpan. Nah, kita sudah membuat 2 tabel, yaitu tabel dokter dan pasien. Yang terakhir kita akan membuat tabel registrasi. Registrasi di sini di catatan saya ada, nah ini ada 4 ya. Di tabel registrasi ini ada nomor rawat, kemudian nomor RM, kemudian KD dokter, kemudian tanggal. Ya. Kemudian ada nomor rawat, voucher 16, kemudian mohon maaf tadi kita ulangi lagi karena di sini ada kesalahan. Ya, kita edit aja ini. Oke, sebentar, kita ulangi saja. Kita hapus saja. Kita ulangi saja. Di sini untuk selanjutnya kita akan membuat tabel registrasi yang terdiri dari 4 field. Oke, yang pertama ada nomor rawat. Di sini voucher 16, nomor underscore rawat, voucher 16. Kemudian ada nomor registrasi, kemudian voucher, ada nama, tipe data voucher, kemudian nama, kemudian ada KD dokter, voucher, ada kemudian ada tanggal. Tanggal ini bertipe data date time. Kemudian di nomor rawat kita kasih primary key, kemudian simpan. Oke. Nah, kita telah berhasil membuat 3 tabel dalam database kampus, di mana terdapat tabel dokter, kemudian pasien, dan registrasi. Nah, di sini kita akan merelasikan antar tabel ya. Di tabel dokter ini kita ambil kode dokternya untuk direlasikan ke kode dokter, yaitu di registrasi, tabel registrasi. Kemudian pada tabel pasien kita ambil yang nomor RM, kita relasikan dengan nomor RM yang berada di tabel registrasi.
Nah, caranya adalah pertama kita masuk ke tabel registrasi, ya. Oke, kita pilih menu struktur, ya. Pilih nomor underscore RM, kemudian pilih indeks, ya, indeks. Oke. Kemudian KD dokter juga, kalau ini yang nomor RM sudah, centangnya dihilangin, kemudian KD dokter centang, kemudian pilih indeks. Maaf, salah. Ini KD dokter, kita indeks. Oke. Ya, ini sudah berhasil kita indekkan, yaitu feed nomor RM, kemudian feed KD dokter. Nah, untuk selanjutnya kita pilih menu tampilan relasi. Nah, di sini sudah ada, ya, di nomor RM ini, nomor alat ini. Kita akan mengambil ini aja, nomor RM, ya, kampus. Kemudian di sini ada tabel registrasi, karena kita akan, ya, kemudian kita pilih di sini, ya. Di sini kita pilihnya yang tabel pasien. Tabel pasien, nomor RM ini adalah di database kampus, kemudian tabel pasien, kemudian kita relasikan dengan nomor RM. Nah, untuk on update-nya kita pilih cascade. Nah, sedikit pengertian cascade. Cascade ini adalah ketika tabel pasien diubah, ya, data tabel pasien diubah, maka data yang berada di tabel registrasi juga akan berubah. Jadi artinya pengertiannya seperti ini. Jika isi tabel induk diubah, maka tabel yang lain akan berubah. Artinya anak tabel ini akan mengikuti isi tabel induk daripada tabel induk yang berada di pasien, seperti itu, ya. Sedikit pengertiannya seperti itu. Kemudian untuk KD dokter juga kita pilih yang tabel dokter, kemudian KD dokter. Nah, on update-nya kita juga cascade, ya. Oke. Kita cascade. Yang untuk on delete-nya kita restrict aja. Oke. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita simpan. Oke, ini sudah berhasil, ya, sudah berhasil, bahwa kita sudah berhasil merelasikan antar tabel, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita sudah membuat database dengan tingkat tabel, yaitu tabel dokter, kemudian pasien, kemudian registrasi, selanjutnya kita membuat kodenya, aplikasinya. Nah, pertama-tama buka Java NetBeans-nya, oke, buka Java NetBeans-nya, maka akan tampil seperti ini, ya, tampil seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke new project, langsung aja kita new project, kita buat Java application, kemudian Mac, kemudian kita beri nama registrasi. Nah, kita pilih, ya, di sini project location-nya kita mau disimpan di mana. Kita simpan misalkan kalau tempat saya di kemudian kampus. Saya simpan di tabel tugasku. Oke. Kalau sudah, kemudian finish. Sini kita sudah membuat Java, aplikasi Java-nya, yaitu di registrasi.java. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat form utama.
Oke, form utama yaitu caranya dengan klik pada package registrasi, dengan kemudian klik kanan new, kemudian JFrame form. Oke, di sini kita akan membuat misalkan form utama FRM utama, kemudian finish. Oke. Nah, di sini sudah muncul sebuah tampilan aplikasinya yang nantinya ketika di running akan muncul tampilan seperti ini, namun di tampilan ini kita akan membuat sebuah menu. Nah, ini sudah saya siapkan ya di menu barnya ya. Jadi di tampilan di sini nanti di atas ini kita akan membuat menu bar, yaitu yang isinya ada di sini nih. Di sini ada menu program ada submenunya tentang program, kemudian submenu keluar, kemudian ada menu master, di sini ada submenu dokter, ada pasien, kemudian di menu transaksi ada registrasi. Oke, langsung saja kita praktekkan. Caranya untuk membuat menu bar adalah kita lihat di layar kanan monitor teman-teman. Nah, di sini ada swing control. Kita cari menu bar. Nah, kalau di menu bar ini ada di swing menu. Nah, ini menu bar. Klik pada menu bar ini, kemudian tarik, kemudian lalu lepaskan yang di atas. Oke. Nah, ini menu bar sudah jadi ya. Menu barnya sudah jadi seperti ini. Namun di catatan kita tadi bahwa kita akan membuat sebuah menu. Di sini adalah menu program, kemudian master, kemudian ada transaksi ya. Oke, di sini kan defaultnya ada file, kemudian edit. Nah, cara untuk menggantinya, caranya adalah dengan mengklik menu file ini, klik menu yang mau diganti namanya, kemudian klik kanan, kemudian edit text. Kita beri nama program. Oke, di sini yang edit ini kita klik, kemudian klik kanan, edit lagi, kita beri nama master. Oke, nah ini baru dua menu. Nah, bagaimana caranya untuk menambah menu? Nah, caranya teman-teman, caranya adalah di sini klik pada menu bar, kemudian klik kanan, kemudian add menu, klik, maka dia akan muncul J menu. Ini adalah nama defaultnya. Cara menggantinya sama, klik pada menu yang mau diganti namanya, kemudian edit text. Di sini ada transaksi, enter. Ya. Nah, ini kita sudah berhasil membuat tiga menu, yaitu program, kemudian master, kemudian transaksi. Nah, di catatan kita tadi ya, ingat ya bahwa di menu program ini ada submenu, yaitu nanti di program ini ketika diklik maka akan muncul submenunya lagi, yaitu tentang program, kemudian keluar. Nah, caranya, nah ini teman-teman, caranya adalah klik pada menu program, kemudian add from palette, kemudian menu item. Dan di sini kemudian klik pada J menu item, kemudian kita rename, sama rename-nya klik kanan, kemudian edit. Di sini ada kita edit tentang program. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi from palette, kemudian menu item. Di sini ada oke, dan kemudian di menu master selanjutnya di catatan yang tadi, nah oke ya, di sini ya kita akan membuat dokter dan pasien. Klik pada menu master, kemudian klik kanan, kemudian add from palette, kemudian menu item. Menu itemnya kita klik kanan, kemudian edit text, kita beri nama dokter. Oke, sama untuk menambahnya kita pada menu master, kemudian add from palette, kemudian menu item.
klik kanan yang mau di rename, kemudian edit teks, kemudian kita beri nama pasien. Nah, terakhir di menu transaksi ini kita akan menambahkan registrasi. Caranya juga sama. Kita kemudian klik kanan, rename, dan rename. Oke ya. Nah, oke. Di sini kita berhasil membuat sebuah form utama. Ya, form utama. Nah, lalu kemudian kita akan memanggilnya di registrasi ini. Bentar. Nah, kemudian kita akan memanggil form utama ini, aplikasi utama, tampilan aplikasi ini ke dalam package registrasi ya, registrasi.java. Kita klik pada registrasi.java, kemudian di sini kita panggil menggunakan panggilan ya. Misalkan kita panggil form utamanya dengan cara seperti ini, form, kemudian control space, itu menu utama. Kemudian misalkan kita beri nama utama, kemudian oke, kemudian sini utama, set visible show. Nah, kita di sini kita coba jalankan ya, kita coba jalankan. Kalau sudah kita coba jalankan, ini maka akan muncul tampilan aplikasinya nanti seperti ini ya. Di menu program ada submenu tentang program, kemudian ada menu keluar, kemudian di menu master ada submenu dokter, kemudian pasien, dan di menu transaksi mohon maaf ini masih salah ya di sini ya. Nah, ini tadi rencananya kita membuat registrasi. Nah, ini masih salah. Nah, kita coba edit saja di sini ya teman-teman ya. Untuk mengeditnya kita masuk di form utama, kemudian transaksi. Nah ini kita masih salah. Klik pada menu yang mau diganti, kita ganti sini registrasi. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah ini kita cek. Oke. Nah, ini kita sudah membuat tampilannya. Nah, namun ya teman-teman ya, di sini menu-menu yang di sini belum berfungsi ya. Ini belum berfungsi karena kita baru membuat desainnya saja atau desain awalnya, halaman antarmukanya. Oke ya. Nah, nanti kita untuk setelah ini, kalau kita ini sudah berhasil seperti ini, selanjutnya kita akan membuat form dokter ya. Nah, ini misalkan seperti ini, di menu master ini ada submenu dokter. Ketika menu dokter ini diklik, dia akan memunculkan sebuah pop-up atau form yang nantinya digunakan untuk menginputkan data dokter seperti itu. Jadi ketika menu dokter diklik, maka dia akan memunculkan sebuah pop-up, dan di pop-up tersebut ada beberapa form untuk data dokter. Oke ya, seperti itu ya. Oke, caranya ya. Nah, caranya kita membuat form dokter terlebih dahulu. Oke, di sini caranya kita klik pada package registrasi, klik kanan, kemudian new,
kita menggunakan JDialogForm. Nah, ingat, kita menggunakan JDialogForm, beda dengan yang tadi. Nah, sedikit pengertian saja teman-teman, bahwa di sini sedikit perbedaan saja menurut saya ya. JForm dan JDialog ini perbedaannya adalah JForm ini dia adalah aplikasi utamanya, halaman utamanya. Namun pada JDialog ini adalah anak halaman dari form, JFrame form ini. Jadi ketika aplikasi utama ini dijalankan, maka ketika kita mau memunculkan sebuah aplikasi lagi, kita menggunakan JDialog seperti itu. Nah, ketika kita mau kembali ke JFrame form, kita harus mengeluarkan JDialog terlebih dahulu, maka kita baru kembali ke JFrame form seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita praktekkan saja ya. Kita praktekkan, kita pilih JDialogForm. Kita beri nama, di sini ada FRE. Nah, tampilannya sama seperti JFrame form yang tadi. Nah, ini di sini kita akan membuat menu bar ya teman-teman ya. Menu bar. Nih. Oke, klik pada menu bar, kemudian drag ya, drag di sini, lalu kemudian drop. Oke. Nah, untuk sementara menu barnya seperti ini saja. Ya, seperti ini saja. Kemudian kita akan membuat label di sini, label dan formnya. Untuk membuat labelnya kita menggunakan ini, ada di menu swing control ya, ada label, pilih label, kemudian drag, lalu drop ya. Kita beri nama di sini, misalkan ada kode dokter. Kita tambahkan label lagi, klik kanan pada label yang mau diganti namanya, kemudian edit text. Nah, kita beri label dengan nama label, kemudian tambah label lagi. Di sini ada edit text, kemudian ada alamat. Oke, kita cek kembali lagi ya, bahwa di sini kita pada dokter ini kita membutuhkan kode dokter, nama dan alamat. Kita cek. Nah, di sini sudah ada kode, nama, alamat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat text fieldnya. Jadi di sini nanti ada text fieldnya untuk mengisi namanya siapa, kemudian kodenya berapa, alamatnya di mana. Kita menggunakan text field. Kita cari text field. Nah, ini text field, kemudian klik pada text field, kemudian klik, lalu drag, kemudian drop pada halaman desain aplikasinya. Untuk merename ya, kita ini kan harusnya kita kosongkan ya, kita rename saja, kemudian edit text, kemudian delete, enter, kemudian enter. Nah, kemudian kita lebarkan formnya ya. Nah, sama ya, di nama ini kita juga menggunakan text field. Nah, ini sama, kita ambilkan. Oke, edit, enter, kemudian text field lagi, di text, enter. Nah, ini udah jadi. Jadi kode dokter ini di sini adalah formnya. Kode dokter ini formnya, kemudian nama, ini formnya untuk mengisi, kemudian alamat, ini form untuk mengisi alamat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat tombol simpannya. Menggunakan tombol simpan itu menggunakan button. Nah, ini button, klik pada button ini, kemudian drag, lalu kemudian drop. Untuk merenamenya, button ini adalah ini nama defaultnya. Untuk merenamenya adalah kita klik pada button yang mau direname, klik, kemudian klik kanan, lalu edit text, kemudian save,
Nah, ini kita sudah membuatnya. Oke ya. Nah, kita sudah berhasil membuat form dokter. Nah, kita akan kembali ke form utama. Oke ya, kita panggil dulu form dokter ini ke form utama ya. Oke, kita masuk ke form utama. Kita masuk ke menu master. Kemudian, nah ini di dokter ini. Di dokter ini, button dokter ini, ketika menu dokter diklik maka dia akan memunculkan form dokter. Nah, cara memanggilnya adalah klik pada menu master, kemudian klik menu dokter, kemudian klik kanan, lalu kemudian ada event, menu event, kemudian action. Nah, action performer. Oke. Nah, ini. Nah, ini kita akan memanggil form dokternya di sini. Caranya adalah dengan kita ketik form dokternya, dokter, kemudian kita beri nama inisiasi, misalnya sama dengan menu, kemudian FNN, space, dokter. Kemudian ini ada bisnya, ini biarkan. Kemudian group pen checking enable ini kita ganti menggunakan false ya, itu. Kemudian enter. Nah, kita tekan kembali, kita set visible, kita setkan sebagai visible, set visible. Oke, di sini ada true. Oke, seperti ini kita set. Nah, kita coba jalankan form utamanya. Oke ya, kalau sudah teman-teman seperti ini kita coba jalankan. Oke. Nah, coba kita masuk ke menu master, kemudian dokter, kita klik. Nah, ini udah muncul ya form dokternya seperti ini, kode dokter, kemudian alamat, kemudian nama, kemudian ada alamat. Nah, ini tombol simpannya. Nah, tombol simpan ini belum berfungsi teman-teman, karena kita belum memberikan action seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan memberi action pada form dokter, yaitu di tombol simpan. Kita kembali ke form dokter.java di sini. Kemudian kita klik pada simpan, button simpan, klik kanan, kemudian event action performer. Nah, di sini. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman ya, di sini kita akan membuat koneksi database, yaitu dengan membuat koneksi database untuk menghubungkan form dokter dengan database yang telah kita buat. Di sini. Nah, ini. Jadi ketika form tadi kita isi dan kemudian kita simpan, oke ya, kita simpan dan maka data yang kita tulis tadi akan masuk ke dalam tabel dokter di sini. Ini di tabel dokter. Nah, ini di tabel dokter belum ada ya, karena memang belum diinsertkan. Oke ya. Caranya adalah teman-teman kita membuat koneksi ya. Di sini kita akan membuat koneksi terlebih dahulu. Caranya adalah, nah ini di libraries ini kita klik pada libraries ini, klik, kemudian klik kanan, kemudian add library. Nah, ini kita pilih MySQL JDBC driver. Nah, ini adalah salah satu koneksi Java ya, koneksi Java untuk menghubungkan sebuah aplikasi Java ke dalam database. Jadi kalau tidak ada MySQL JDBC drivernya, maka aplikasi kita tidak akan terhubung teman-teman. Jadi pastikan teman-teman
menambahkan dulu MySQL JDBC drivernya ke libraries ini. Oke ya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah kita panggil database-nya di sini dengan menggunakan koneksi juga. Kita panggil menggunakan MySQL. Kemudian control space MySQL data source. Oke, kemudian kita beri nama server sama dengan new, kemudian MySQL control space. Nah, ini kita klik di sini. Oke, kemudian tutup titik koma. Nah ini teman-teman, lupa. Oke, jadi di sini mohon maaf lupa ya. Nah, ini kita salah. Di sini kita akan menggunakan fitur try ya, fitur try. Jadi fitur try ini adalah sebuah fitur yang bawaan Java, yaitu tentang penangkapan sebuah expression. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Ada misalkan ketika data diinputkan, maka dia akan masuk atau tidak. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu ketika data dimasukkan, maka dia akan memberikan alert data telah masuk, dan jika salah fungsi script yang kita buat salah, maka dia akan munculkan data salah atau data belum masuk, atau juga data sudah ada, seperti itu. Nah, oke ya, kita di sini ingat kita menggunakan try, yaitu ada fitur try, kemudian try seperti ini, kemudian control space. Nah, kita pilih yang ada buka kurung awalnya, klik. Nah, ini. Nah, kita ketikkan di sini MySQL data source seperti tadi, MySQL control space. MySQL data source, kemudian kita beri nama server sama dengan new MySQL. Kemudian enter, lalu kemudian kalau sudah kita set di sini, kita set localhost-nya. Oke, caranya seperti ini, server dot set localhost di set ini, di server ini kita set localhost-nya dengan set name server, set server, set server name. Nah, kita beri nama localhost, kemudian server dot set user, usernya kita beri root, kemudian passwordnya server dot
passwordnya kita kosongkan ya, karena di tempat saya di phpMyAdmin tidak menggunakan password ya, seperti itu. Maka di password ini saya kosongkan, kemudian kita set port numbernya, Nah, port number ini kita menggunakan 3306. Oke, 3306 ini adalah settingan default port numbernya MySQL phpMyAdmin. Ya, nah ini adalah defaultnya. Jadi kita menggunakan 3306 seperti itu. Kemudian kita set database name-nya. Database name-nya tadi kita kampus ya, kita cek lagi. Nah di sini ya kita akan memanggil database-nya ini, mengkoneksikan ke dalam Java. Kita panggil database kampus ini, kampus. Ya. Kemudian kita koneksinya. Connection, ganti nama koneksi, kemudian sama dengan server get connection. Oke. Oke, kemudian kita panggil koneksi prepare statement. Di sini. Ya, nah di sini kita akan membuat script yaitu untuk insert ke dalam database. Nah, untuk menambahkan data ke dalam database, nah yaitu dengan cara ini ya. Kita pastikan dulu di dokter ya, kita cek dulu di dokter ini, kita akan memasukkan kode dokter, kemudian nama, kemudian alamat. Oke, kita buat dulu petiknya dulu agar biar nanti nggak bingung. Petik 2, petik 1 ya, buka, kemudian tutup, koma, petik, kemudian koma, petik. Nah, udah 3 ya. Kemudian di sini ada insert. Ya, di dalam petik 1 ini kita tulis petik 2 lagi, petik 2, sini juga, sini juga. Nah, di sini kita akan membuat scriptnya. Kenapa saya menuliskan petik terlebih dahulu? Nah, karena nanti biar kita nggak lupa bahwa tutupnya itu nanti biasanya kalau nggak seperti ini, kalau nggak petiknya kita tulis terlebih dahulu, maka nanti tutup petiknya lupa. Makanya saya menuliskan petik terlebih dahulu. Oke ya, itu ya. Kalau sudah, kita panggil dengan menekan plus. Di sini ternyata ini salah teman-teman ya. Di sini ternyata nanti aja. Oke. Di sini ada petik lagi.
di sini kita perintahnya adalah perintah untuk menginsertkan data ke dalam database adalah untuk memasukkan data ke dalam database adalah insert. Kita ketikkan insert, kemudian into, kemudian tabelnya apa? Tabelnya dokter ya. Nah, maka kita di sini kita akan masukkan data ke dalam tabel dokter. Kita ketikkan dokter. Oke. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita beri plus. Ini di sini tutupnya. Oke, ini ada plus, kemudian ini ada kd underscore. Nah, oke teman-teman. Kalau teman-teman ketahui ya, di sini kita akan memanggil name variabelnya. Name variabel yang pertama ada di sini, kode dokter. Namanya tadi set apa? Nah, kita cek kalau bingung. Nah, ini kita cek di sini. Oh, di sini kita belum set ya. Jadi kita set terlebih dahulu ya teman-teman ya, biar nanti nggak bingung. Kita set, caranya adalah klik pada form, kemudian klik kanan, lalu change variable name. Kita beri kd dokter. Ya, yang nama juga klik kanan, change variable, kemudian kita beri nama. Kemudian di alamat juga, kemudian di sini alamat. Ya. Nah, di sini kita akan memanggil variabel name-nya. Variabel name itu adalah yang di sini itu. Nah, ini variabel name-nya. Ini kd dokter. Memanggil di sini di script ini. Nah, caranya adalah seperti ini. Terus kemudian kd dokter. Di sini pakai teks. Kemudian plus. Oke. Ya. Di sini juga sama. Plus, kemudian nama get text. Di sini juga sama. Plus, kalau di sini tadi alamat get text. Nah, untuk penutupnya, nah ini untuk penutupnya kita beri exception. Oke. Oh, maaf, ini bukan exception. Di sini kita penutup execute. Ini tidak dibaca ini. Nah, kita rapikan terlebih dahulu biar nggak bingung. Enter aja. Oke.
interupsi. Kemudian dot prepare statement. Kita gunakan show dialog ternyata teman-teman. So message dialog. Nah ini menggunakan input ini. Ternyata masih kalau salah kurang tutup. Kayaknya sudah. Nah kita coba aja masih salah enggak ini. Kayaknya sudah ini ya. Kayaknya sudah kayaknya teman. Nah, kita cek aja ya bareng-bareng ya. Biar kita cari. Oh ini ya, ini masih kurang plus. Di sini masih kurang plus. Nah, ini permasalahan kurang plus.
kelas. Kita coba aja utama. Ini udah di sini ya. Kita coba masuk ke form utama, kemudian apply. Ini ya, kemudian ke menu dokter, master, kemudian dokter, klik. Nah ini. Nah kita cek dulu di tampil database. Tampil database di sini kita cek tampil database dokter ini kosong, masih kosong. Nah kita akan coba inputkan di sini, oke ya. Kode dokter misalkan 1102, nama dokternya Dokter Lukman Cakim misalkan, kemudian alamatnya Sleman Yogyakarta. Kita simpan. Ini ternyata masih salah scriptnya. Kita cek ya, harusnya masih kosong, jadi harusnya dia berhasil. Tapi kita cek dulu, kita cek salahnya di mana. Kita cek di form dokter. Nah ini ternyata teman-teman, nah ini masih kurang. Kita di sini ada value-nya, values. Nah kita coba, kalau sudah dibenarkan kita coba, oke ya, kita coba jalankan. Kita masuk ke menu master, kemudian dokter. Oke ya, ingat ya di sini masih kosong ya. Kita coba aplikasinya. 1102 misalkan kodenya, kemudian Dokter Lukman Cakim, kemudian alamatnya Dokter Sleman, simpan. Nah oke, kita cek. Nah ini sudah berhasil teman-teman ya, kodenya 1102, kemudian ada Dokter Lukman Cakim dan asal alamatnya berubah Sleman. Nah misalkan kita akan membuat input data lagi dengan KD dokter yang sama, kan sudah ada, kita coba KD dokter yang sama 1102, misalkan namanya Dokter misalkan Karangrejo, simpan. Nah ini data sudah ada. Karena apa? Karena memang data sudah ada. Ya ini di sini karena KD dokter di sini sudah ada. Jadi kode dokter ini bahwa menunjukkan data di tabel dokter ini sudah ada. Datanya sudah ada seperti itu, maka dia tidak bisa diinputkan kembali seperti itu. Oke, seperti itu. Nah kita close. Nah
Ini kita sudah berhasil membuat insert data dokter, ya, insert data dokter. Kita kembali ke Java NetBeans-nya. Kita tunggu, ini masih loading. Oke, kembali ke Java NetBeans. Selanjutnya kita akan membuat insert data pasien, ya, insert data pasien, ya. Sama, ya, di sini sebenarnya kita sama caranya sama dengan membuat form dokter, ya, hampir sama dan sama persis banget seperti itu. Caranya kita praktekkan, klik pada package registrasi, kemudian di kanan new, kemudian dialog form, kita beri nama FLN misalkan pasien, kemudian finish. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilan, mohon maaf, oke, gitu ya. Ini tampilan halaman kerja pasien, form pasien. Nah, oke, seperti ini. Bentar, kayaknya ini laptopnya agak macet. Bentar, ya. Oke, lanjut, ya. Kita lanjut. Di sini adalah tampilan halaman form pasiennya. Oke, kita menggunakan dialog form, ya. Kita membuat menu bar, sama caranya, ya. Kita akan membuat menu bar di halaman pasien. Kita cari menu bar ini, swing menu, kita pilih, kemudian drag, lalu drop. Nah, sementara seperti ini. Kita akan membuat form lagi, kayak seperti dokter tadi, dengan menggunakan label. Di sini label, kemudian klik pada nama label yang mau diedit. Kita edit menggunakan, kita cek dulu datanya. Nah, ini biar nggak salah, di form pasien ini ada nomor registrasi, kemudian nama, alamat, kemudian jenis kelamin, ya. Kita lanjut. Sini ada, kita rename dengan nama labelnya. Sini kita beri kemudian label lagi, kemudian label lagi, jenis kelamin. Nah, setelah itu kita membuat formnya, itu menggunakan text field. Nah, ini di sini, ya. Kita klik pada text field, kemudian drag, lalu drop. Kita bebaskan. Nah, untuk jenis kelamin ini kita menggunakan combo box, ya. Kita akan menggunakan combo box seperti ini. Ini, ya, di sini ada combo box. Klik pada combo box, kemudian drag, lalu kemudian drop. Maaf, agak ini kayaknya ngehang. Kita tunggu aja. Belum, kita coba lagi. Combo box, klik, kemudian drag, lalu drop, ya. Nah, ini, di sini defaultnya ada pilihannya item. Nah, item ini biasanya ada 4 item. Nah,
caranya untuk mengedit ya. Ini kita akan mengedit pilihan ini di item 1 ini. Caranya adalah klik pada combo box item, kemudian klik kanan, kemudian properties. Nah ini kita cari, nah ini model ini kita edit aja di sini sebelah kanan ini, tombol klik. Nah, kita ganti menggunakan enter P. Nah ini artinya laki-laki dan P adalah perempuan. Kalau sudah kita oke, kemudian close. Nah seperti itu. Nah jangan lupa teman-teman ingat kita di sini kita set nama variabelnya biar kita nanti nggak bingung ya untuk memanggilnya. Caranya adalah klik pada form yang mau di rename variabelnya, klik kanan, kemudian change variable name, nomor ini nomor registrasi. Oke, kemudian klik telepon nama, change variable name, kemudian change variable name kita isi alamat. Nah ini di jenis kelamin juga kita kasih change name variabelnya, misalkan c_girl, jenis kelamin. Oke. Nah setelah itu kita membuat buttonnya. Nah ini buttonnya kita ambil di sebelah kanan di swing control ini, klik pada button, kemudian drag, lalu drop. Oke. Kita rename C buttonnya, klik kanan, kemudian edit text, klik, kita ganti enter. Nah, di sini kita sudah membuat form pasien ya. Untuk selanjutnya kita akan memanggil form pasien ini ke form utama. Jadi kalau kita nggak panggil maka menu pasien ini nggak akan muncul. Kita klik pada menu pasien ini maka dia nggak akan munculkan form pasien karena memang kita belum memanggilnya. Maka dari itu kita akan memanggil kelas form pasien di sini ya. Ini ke dalam menu utama atau ke form utama, ke form utama ya. Klik pada form utamanya, kemudian pilih desain, kemudian klik pada menu pasien, kemudian klik kanan, lalu event action, lalu action perform, klik. Nah di sini. Nah ini teman-teman, ini sama dengan yang di atas ya, yang ketika kita memanggil form dokter ya. Ini sini kodenya udah ada, kita ketikkan aja kodenya persis seperti ini. Bedanya adalah kita manggil form pasien dan ini kita beri nama inisial yaitu pasien. Kita langsung ketikkan saja kemudian menu FRM control space pasien kemudian di sini ada use, biarkan saja. Depan ini kita ganti false dan tanda titik koma, kemudian enter. Kita panggil pasien dot set visible, kita begini true. Oke ya, true. Oke, kita simpan. Nah, oke, kita coba ya, kita panggil ya, kita coba jalankan form utamanya. Berhasil tidak menu pasien diklik ya, kita coba apply.
master, kemudian pilih pasien. Nah, dia akan muncul ini ya, ini juga ada pilihannya, formnya ini, kemudian simpan. Nah, simpannya ini belum bisa karena memang kita belum memberikan scriptnya atau actionnya. Oke ya. Untuk selanjutnya kita akan memberikan actionnya di form pasien di sini. Oke, caranya juga sama seperti di pembuatan form dokter. Klik pada menu pasien, menu simpan, mohon maaf, kemudian klik kanan, lalu kemudian event action, kemudian action performer. Oke. Nah, ini teman-teman. Teman-teman sebenarnya sama ya ini ya. Nah, di sini ya. Oke, ini menggunakan try, yaitu try menggunakan kemungkinan expression ya. Jadi ada kemungkinan gagal. Jadi kita menggunakan fasilitas try, yaitu fasilitasnya Java. Seperti itu. Nah, kita coba ketikkan langsung aja. Kita ketik try, kemudian control space. Nah, pilih ini, enter. Oke, kemudian kita panggil MySQL data source, space MySQL data source, kemudian server, kemudian sama dengan data source. Oke, kalau sudah kita set server name-nya, kemudian user name-nya, lalu password, kemudian ada port number, lalu database-nya. Kita setnya di sini seperti ini. Server sama di form pasien, server.set, kemudian server name-nya adalah localhost, usernya set usernya adalah root, kemudian kita set passwordnya ini karena tempat saya kosong maka kita kosongkan, kemudian kita set server port numbernya, set port numbernya menggunakan 3306, kemudian kita set database name-nya, sebenarnya kita menggunakan kampus. Oke, kalau sudah kita panggil connection-nya, space connection SQL, kemudian connection connection. Oke. Seperti itu. Kemudian kita panggil koneksi dan prepare statement. Kita di sini menggunakan prepare statement. Prepare statement kita pilih ya. Ini prepare statement. Oke. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita akan membuat ini insert, kemudian into, kemudian kita insert into ke pasien ya, karena ini adalah form pasien, kemudian values. Oke, kemudian seperti ini. Kemudian di form
pasien, kita cek lagi catatan aja di sini. Form pasien ada nomor registrasi, nama, alamat, jenis kelamin, itu. Nah, kita lebih baik menggunakan, kita tulis petiknya terlebih dahulu, koma, 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 ini sudah 4. Ini dalam petik 1 tadi kita beri petik 2, ada petik 2 sini ya, sini juga. Ya, kita itu. Kemudian di sini kita kasih plus. Kita akan memanggil nama variabelnya ini, nomor registrasi ya. Kita panggil, tadi kita tulis dengan nama norek get text. Oke. Terus itu, kemudian di sini ada plus, ada nama dot get text, terus kemudian di sini alamat get text, kemudian terus, dan yang terakhir adalah jenis kelamin _code. Nah, ini teman-teman harus ketahui ya, karena tadi kita menggunakan combo box ya, di sini ya kita menggunakan combo box. Nah, maka untuk get-nya kita menggunakan get selected item ya. Oke. Selected item, nah ini ke selected item. Mohon maaf, mati listrik ya, kita pause saja. Udah nyala. Oke ya. Kemudian dot execute. Sini kita gunakan seatnya kemudian C option. Iya Pak. Kita pakai C. Check option. Oke. Show message. Show message dialog. Kemudian di sini ada data berhasil, data sudah ada. Masih salah, kita coba aja. Bukan. Oh, ini masih salah ini ya, kita nggak pakai hai. Oke, save. Nah, ini sudah ya, sudah kita sudah selesai scriptnya seperti ini. Nah, lalu kita coba jalankan, kita masuk ke form utamanya, kemudian kita jalankan. Oke, kita cek database terlebih dahulu ya.
di data pasien. Kita cek dulu database-nya. Di data pasien ini belum ada, kita cek ya, ini masih memproses, kita tunggu. Nah, ini di tabel pasien ini belum ada datanya ya. Kita coba jalankan aplikasinya. Jadi kita masuk pasien dan kita masukkan nomor registrasinya, misalkan 1102, namanya Rosa, kemudian alamatnya misalkan Gunung Kidul, kemudian kita pilih P, lalu kita simpan. Nah, ya, kita coba cek di sini. Nah, ini berhasil. Ya, ini berhasil masuk ya. Nah, kita cek lagi. Misalkan kita ini ya, kita cek nomor registrasinya sama. Kita beri ini, silakan namanya ganti Susilo, kemudian alamat sama, kemudian kita simpan. Nah, ini data sudah ada. Ya, memang benar karena di sini bahwa data dengan nomor registrasi 1102 sudah ada. Jadi data ini tidak bisa diduplikat. Ya, tidak bisa diduplikat. Karena kita tadi di nomor RN ini kita menggunakan primary key. Jadi tidak sudah di primary key dan ini tidak bisa diduplikat seperti itu ya. Tidak bisa diduplikat. Oke. Ya. Ya. Seperti itu. Teman-teman, ini kita sudah berhasil membuat aplikasi sederhana, yaitu aplikasi insert data dokter, kemudian aplikasi insert data pasien. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa digunakan mungkin untuk referensi dan untuk belajar. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.